Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Marlina Adisti, MSc selaku coach. Yang saya hormati Ibu Nisa Prasanti ST, MT selaku mentor, serta Bapak penguji yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya menyampaikan laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Standar Operating Prosedur Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Oktawidarta, MPD. Saya lahir pada tanggal 10 Oktober 1987. S1 saya tamatkan di Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. S2 saya tamatkan di Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Alhamdulillah pada seleksi CPNS tahun 2021 yang lalu, saya berhasil lulus untuk penempatan di unit kerja Universitas Teguh Umar. Bapak Ibu yang berbahagia, Universitas Teguh Umar memiliki visi yakni menjadi sumber inspirasi dan referensi pada sektor industri pertanian dan kelautan, tentunya melalui Tridharma perguruan tinggi, yakni kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung visi tersebut, maka Universitas Teguh Umar memiliki 5 buah misi. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melaksanakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset. Yang keempat, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Dan yang kelima, menghasilkan lulusan yang memiliki semangat kewirausahaan. Selanjutnya, tugas dan fungsi Universitas Teguh Umar tentu sama dengan universitas lainnya, yakni menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan Tridharma perguruan tinggi. Universitas Teguh Umar memiliki beberapa tata nilai. Yang pertama, akuntabel, transparan, dinamis, terbuka, terintegrasi, kreatif, dan inovatif. Bapak Ibu yang berbahagia, selaku seorang dosen, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tugas saya adalah pertama melaksanakan pendidikan, yang kedua melaksanakan penelitian, dan yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Setelah beberapa lama, sekitar beberapa bulan di unit kerja, saya menemukan sejumlah isu. Yang pertama, website pengelola yang belum baik ya. Yang kedua, data struktur organisasi dan data dosen yang tidak update. Dan yang ketiga, belum adanya SOP tugas akhir mahasiswa. Ketiga isu tersebut kemudian saya analisis menggunakan teknik USD untuk mendapatkan isu prioritas. Skor yang Bapak Ibu lihat pada tabel adalah hasil dari diskusi saya beserta mentor dan sejumlah dosen di program studi, sehingga diketahui bahwa isu yang memperoleh skor tertinggi adalah isu ketiga, yakni isu tentang belum adanya SOP untuk tugas akhir mahasiswa dengan jumlah skor 15. Ini mengindikasikan bahwa isu ini menjadi isu yang prioritas untuk segera diselesaikan. Ini dia isunya, belum adanya standar operating prosedur yang dijadikan acuan dalam kegiatan tugas akhir mahasiswa teknik industri Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Bapak Ibu, ini saya tampilkan beberapa data dan fakta terkait dengan isu-isu yang teridentifikasi di atas. Yang pertama terkait dengan masalah website yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua terkait dengan struktur organisasi yang belum diperbaharui, ya, data struktur organisasi tidak update.
Dan yang terakhir terkait dengan masalah SOP tugas akhir mahasiswa yang belum ada. Ini fokus fakta terkait dengan SOP program studi teknik industri yang terkait dengan tugas akhir yang belum ada. Untuk mengetahui berbagai penyebabnya, maka saya lakukan analisis menggunakan fishbone diagram. Ya. Maka kita melihat ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor penyebab sehingga belum adanya SOP tugas akhir mahasiswa. Nah, hal ini penting untuk diselesaikan karena bila SOP tidak ada, maka akan berdampak yang pertama mengancam harmonisasi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kuat aplikasi juga akan berpengaruh karena SOP merupakan salah satu item yang akan dinilai pada saat akreditasi program studi. Dari dampak tersebut, saya coba munculkan beberapa gagasan. Yang pertama, melakukan revisi SOP lama. Yang kedua, menyusun SOP baru yang mengikuti standar. Yang ketiga, mengadakan bimtek atau pelatihan untuk dosen prodi. Dan yang keempat, membuat sistem evaluasi kerja pengurus program studi. Namun, karena keterbatasan waktu dan juga hasil diskusi dengan mentor dan teman-teman dosen, maka pada kegiatan aktualisasi ini saya mengambil fokus kepada satu gagasan, yakni menyusun SOP tugas akhir mahasiswa yang terintegrasi dengan website prodi. Jadi nanti ada nilai dari Smart ASN-nya. Karena nanti dalam proses SOP ini, mahasiswa ketika mendaftarkan judul tugas akhirnya, maka tidak lagi harus datang ke prodi, tapi mahasiswa bisa langsung mendaftarkannya melalui website prodi. Ini uraian kegiatan saya, Bapak dan Ibu. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan SOP tugas akhir mahasiswa. Tahapannya yang pertama mempelajari tata cara penyusunan SOP, kemudian melakukan wawancara kepada pengelola. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada dosen dan juga mahasiswa. Tujuannya adalah agar saya pertama mendapatkan bagaimana data alur SOP selama ini dari kacamata mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan. Yang kedua, testimoni dari mereka, bagaimana kesannya dengan SOP yang ada sekarang. Selanjutnya, di sini juga saya tampilkan beberapa keterkaitan kegiatan yang saya lakukan dengan substansi mata pelatihan, juga kontribusi terhadap tujuan organisasi, dan penguat nilai-nilai organisasi. Kegiatan yang kedua adalah saya akan mengumpulkan data atau bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan pengelola prodi untuk mendapatkan SOP lama. Kemudian saya berkoordinasi dengan fakultas untuk mendapatkan SOP fakultas. Ya, tentu harus ada sinkronisasi antara SOP prodi dan fakultas. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan SOP tugas akhir mahasiswa dari kampus lain. Tujuannya adalah sebagai pembantu. Yang keempat, yang ketiga, saya akan menyusun draft SOP. Jadi Bapak Ibu ada 3 SOP yang akan saya susun. Yang pertama SOP terkait pengusulan dan pendaftaran pembimbing. Yang kedua adalah SOP seminar proposal. Dan yang ketiga adalah SOP sidang sarjana. Outputnya adalah tentu berupa draft ya, draft SOP tugas akhir mahasiswa. Yang keempat, saya akan melakukan diseminasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback ya, umpan balik dari draft SOP yang sudah saya susun. Sehingga nanti saya bisa melakukan revisi terhadap masukan-masukan dari dosen dan mahasiswa. Yang terakhir, yang kelima, kegiatan saya adalah melakukan revisi dan sosialisasi SOP yang telah disahkan. Jadi tahapannya yang pertama tentu saya melakukan revisi draft SOP, kemudian menyerahkan dokumen kepada ketua prodi untuk pengesahan, dan yang ketiga saya akan melakukan sosialisasi SOP menggunakan banner dan website prodi. Jadi output hasil akhirnya adalah berupa SOP tugas akhir mahasiswa yang telah disahkan sehingga dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan tugas akhir selanjutnya. Ini adalah rekapitulasi rencana habituasi saya berdasarkan agenda 2 ya, dapat sama-sama kita lihat di sini. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan terkait dengan
jadwal kegiatan saya. Lebih kurang ada sekitar 30 hari waktu saya untuk melakukan itu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.